Nggo diikat gak apa-apa. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Aruf dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Saya akan menjelaskan tentang ragam interaksi manusia dan komputer dengan tema ragam dialog. Eh, Dialog manusia dan komputer. Pengertian dialog secara umum, dialog adalah proses komunikasi antara dua atau lebih agen. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah sistematis dan pragmatis. IMK, interaksi manusia dan komputer, dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Aturan dalam perancangan dialog. Yang pertama, pegang teguh konsistensi, sediakan shortcut bagi pengguna aktif, sediakan feedback yang informatif, sediakan error handling yang mudah, izinkan pembatalan aksi, sediakan fasilitas bantuan atau help, kurangi beban ingatan jangka pendek. Pegang teguh konsistensi. Informasi yang disusun dalam formulir-formulir, nama-nama dan susunan menu, ukuran dan bentuk dari icon, dan lain-lain. Semuanya harus konsistensi di seluruh sistem. Konsisten mengizinkan banyak aksi menjadi otomatis. Jika ada aplikasi baru hadir dengan fungsi yang berbeda, akan menyebabkan user harus mempelajari kembali operasi-operasi yang dilakukan. Yang terakhir, miskonsistensi di dalam menu bar atau file, edit, dan format. Sediakan shortcut bagi pengguna aktif. User yang bekerja dengan satu aplikasi dalam seluruh waktunya akan menginginkan penghematan waktu dengan memanfaatkan shortcut. Yang kedua, user mulai hilang kesabaran dengan urutan menu panjang ketika mereka sudah tahu pasti apa yang mereka kerjakan. Shortcut keys dapat mereduksi jumlah interaksi untuk tugas yang diberikan. Desainer dapat menyediakan fasilitas makro bagi user pengguna untuk membuat shortcuts bagi dirinya sendiri. Dengan shortcut membuat user lebih produktif, seperti yang ada di tampilan di layar. Sediakan feedback yang informatif. Di sini ada beberapa poin. Setiap aksi dari user harus ada feedback dari komputer untuk menunjukkan hasil dari aksi tersebut. Jika user mengklik sebuah button, harus secara visual ada perubahan bentuk atau bisa berubah bunyi yang mengindikasikan komputer telah meresponnya. Informasi feedback sangat penting bagi user. Jika komputer sedang melakukan proses tertentu, maka perlu ada informasi. Sediakan error handling yang mudah. Error dapat menjadi masalah yang serius sehingga desainer harus mencoba mencegah user atau pengguna membuat error. Ketika error terjadi, perlu cara mengatasinya. Yang pertama, pesan error harus dinyatakan secara jelas apa kesalahannya dalam menerangkan bagaimana kesalahan tersebut terjadi. Hindari pesan yang menakutkan atau menyalahkan user seperti fatal error 2005. Juga sediakan informasi memudahkan untuk mengoreksi error tersebut. The date of birth entered is not valid. Check to be sure only numeric character in appropriate rank are entered in the date of birth field. Contoh error handling seperti tampilan yang di atas ini. Ini di tampilan browser Yahoo. Di sini ada
kata-kata error, contoh error yang di browser Yahoo. Di sini did you mean scholarship? Tanda tanya. Jadi dia kata browser yang diketikkan scholarship ini tidak valid. Jadinya dia secara langsung error dan menunjukkan hasil errornya. Selanjutnya, izinkan pembatalan aksi seperti tampilan yang di layar. User memerlukan bahwa ketika mereka sudah memiliki opsi dan membuat aksi, aktivitas itu dapat dibatalkan atau kembali ke kondisi sebelumnya dengan mudah. Ini biasanya ada di Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel. Itu biasanya ada di tampilan atas. Jadi mengizinkan user untuk belajar tentang sistem dengan melakukan eksplorasi. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka dapat membatalkan aksinya. Jika user akan menghapus sesuatu yang substansial, sebuah file, sistem harus meminta konfirmasi terhadap aksi tersebut. Jadi jika kita pas mengetikkan di Microsoft Office Word, kita mau mengembalikannya, kita dapat mengundo like live, itu bisa kembali lagi yang kita ketikkan tadi yang sudah kita hapus, atau sebaliknya yaitu menghapus yang tidak diperlukan. Poin berikutnya, sediakan fasilitas bantuan help. User yang berpengalaman menginginkan bahwa mereka yang mengendalikan sistem dan sistem merespon mereka. Segala sesuatu yang mereka tidak tahu rasanya ingin segera mendapat jawabannya. Oleh sebab itu, fasilitas help atau pertolongan penting untuk menolongnya agar segera mendapatkan solusi. User yang tidak berpengalaman ketika mengalami kesulitan dalam mengeksplorasi sistem juga perlu mendapat pertolongan yang mudah dan sederhana. Fasilitas help yang lengkap mudah dioperasikan akan menolong mereka mengatasi kesulitannya. Seperti yang ada di layar, contohnya ada tampilan tulisan help. Jika diklik akan muncul seperti gambar yang di layar. Berikutnya, kurangi muatan short-term memory. Orang mempunyai keterbatasan pada short-term memorinya. Orang hanya mengingat sekitar 7 chung informasi pada satu saat. Keep a level head. Jadi kapasitas memori seseorang atau daya tangkap seseorang atau cara kerja di otak itu berbeda-beda, tapi semaksimal mungkin itu pasti ada yang bisa ditangkap di short term memory. Karakteristik umum ragam dialog. Yang pertama inisiatif, kedua keluasan, ketiga kompleksitas, keempat kekuatan, kelima beban informasi, keenam konsistensi, ketujuh umpan balik, nomor 8 observabilitas, 9 kontrolabilitas, 10 efisiensi, dan terakhir keseimbangan. Karakteristik umum ragam dialog. Inisiatif oleh komputer. User memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer. Inisiatif oleh user mempunyai sifat keterbukaan yang luas. Dalam artian user diharapkan agar dapat memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan atau sintaks tertentu.
keluasan tidak hanya dilihat dari kemampuan sistem menyediakan sejumlah perintah-perintah yang memberikan hasil sama, tetapi bagaimana sistem dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna dan bukan sebaliknya. Kompleksitas keluasan harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang tinggi. Oleh sebab itu, tidak perlu pembatasan kompleksitas dengan cara tidak membuat antarmuka atau user lebih dari yang diperlukan karena tidak ada keuntungan darinya. Kekuatan didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh user. Aspek ini dapat berbenturan dengan aspek keluasan dan kompleksitas. Beban informasi. Penyampaian informasi dalam dialog yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang berikutnya konsistensi. Suatu atribut yang dapat mendorong user mengembangkan mentalitas dengan cara memberikan semacam petunjuk untuk mengeksplorasi pengetahuan tentang pemahaman perintah-perintah baru dengan option yang sudah ada. Yang berikutnya umpan balik. Kemampuan untuk memberikan informasi kepada user tentang proses yang sedang berjalan akibat adanya masukan yang dilakukan oleh user. Observabilitas. Sistem dapat berfungsi secara benar namun nampak sederhana bagi user. Kontrolabilitas. Sistem yang selalu dalam kontrol user, dialog yang memiliki sifat harus memungkinkan user agar dapat menentukan di mana sebelumnya ia berada, di mana sekarang ia berada, kemana ia dapat pergi, ataukah apakah pekerjaan yang sudah dilakukan dapat dibatalkan. Efisiensi sangat penting jika berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem, seringkali dengan menggunakan hasil teknologi baru. Contoh penggunaannya hotkey atau CTRL plus B atau F1 dan lain-lain. Banyak tombol komunikasi yang ada di PC atau laptop. Keseimbangan, kemampuan manusia dan kemampuan komputer. Ragam dialog. Dialog berbasis perintah tunggal atau command language, dialog berbasis bahasa pemrograman, antarmuka berbasis bahasa alami, manipulasi langsung, sistem menu, dialog berbasis pengisian borang, antarmuka berbasis icon, sistem Windows, antarmuka berbasis interface grafis. Yang pertama, command language. Bahasa perintah biasanya diperlukan untuk sistem operasi, DOS, dan Unix. User menulis suatu perintah dan menunggu respon dari sistem. Jika hasilnya benar, perintah berikutnya diterbitkan. Jika salah, tindakan selanjutnya adalah ada di tangan user. Contoh, kita buka command line dan di situ kita mengetik ada tulisan biasanya di sistem di partisi C ada kita ketikkan dir seperti yang ada di layar. Jadi ada beberapa contoh, ada yang dalam foldernya dir dikali docs dan lain sebagainya. Keuntungannya luas inisiatif pada pengguna, nyaman dalam penciptaannya, memberdayakan user, cepat, efisien, dan akurat. Namun ada juga kerugiannya, seperti membutuhkan pelatihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur, beban ingatan yang tinggi, jelek dalam menangani kesalahan. Command language. Beberapa pedoman seperti buatlah model eksplisit dari objek atau tindakan, pilihlah nama-nama yang penuh arti, spesifik, dan jelas, gunakanlah struktur hierarki yang secara berurutan, usahakan struktur yang konsisten,
aturan-aturan penyingkatan harus konsisten, pertimbangan pemakaian menu-menu perintah pada tampilan berkecepatan tinggi. Batasi jumlah perintah untuk menjalankan suatu tugas. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam satu berkas yang sering disebut batch file. Perintah yang dituliskan tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman, baik arah rendah maupun tinggi, seperti assembler, Pascal, C, Fortran, atau Basic, tetapi tetap harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Bahasa alami, sistem harus tunduk dan merespon kalimat-kalimat dan frase-frase pada bahasa alami. Keuntungannya mengurangi beban mempelajari sintaks. Kerugiannya memerlukan dialog klarifikasi, memerlukan lebih banyak pengetikan, tidak dapat diprediksi. Manipulasi langsung. User berinteraksi secara langsung dengan objek pada layar grafis, sementara sistem menyediakan umpan balik yang cepat pada user. Keuntungannya, mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata, mengurangi waktu pembelajaran, memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata. Penampilan visual yang bagus, mudah dioperasikan, tersedianya berbagai perangkat, bantu untuk merancang ragam dialog manipulasi langsung. Kerugiannya, memerlukan program yang rumit dan berukuran besar, memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi, memerlukan peranti masukan seperti mouse, trackball, dan lain-lain, memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Contoh manipulasi langsung seperti tampilan yang ada di belakang saya. Di sini di satu tampilan di POM for Windows. Jadi ada bahasa pemrograman di sini. Selanjutnya sistem menu, pengguna menentukan satu dari sejumlah pilihan pada daftar, kemudian menerapkan sintaks untuk mengindikasikan pilihan, menegaskan pilihan, memulai aksi, dan mengamati hasilnya. Keuntungannya proses belajar singkat, mengurangi pengetikan, kesalahan, mudah diatasi, struktur terdefinisi dengan baik, beban memori rendah, perancangannya mudah. Sedangkan kerugiannya proses sedikit lama, menghabiskan ruang layar, kurang cocok untuk aktivitas pemasukan data, memerlukan kecepatan tampilan yang tinggi. Sistem menu datar, sistem informasi akademik STIMIC Amikom. Jadi contohnya seperti yang ada tampilan di layar. Yang pertama-tama registrasi mahasiswa baru. Terus ada tampilan lagi registrasi mahasiswa lama. Yang berikutnya di data mahasiswa. Yang berikutnya edit mata kuliah, cetak KHS atau KRS, cetak presensi kuliah, dan selesai. Di bawahnya ada pilihan salah satu. Jadi ini adalah contoh sistem yang dibangun di SIA, Sistem Informasi Akademik, yang biasanya digunakan di kampus. Sistem menu tarik. Contohnya ada yang di belakang layar ini. Ini tampilan untuk font, ukuran size ininya, fontnya. Jadi kan ada beberapa macam seperti Times New Roman yang standarnya buat ketik di Microsoft Office Word. Ada yang lain juga Tributes, Tungga, TWCen, dan lain sebagainya. Dan ada juga font stylenya reguler, italic bold, size-nya juga bisa diatur.
menyesuaikan, tapi untuk standarnya biasanya 12. Form fill-in. Pengguna melihat satu tampilan medan yang berhubungan satu sama lainnya. Kursor dipindahkan sepanjang medan-medan yang ada, selanjutnya data diisikan pada medan yang dikehendaki. Keuntungannya, proses pengisian datanya relatif mudah, perlu sedikit pelatihan, beban memori rendah, strukturnya jelas, tersedia berbagai piranti bantu, desain tampilan, perancangannya mudah. Kerugian menghabiskan ruang layar, tidak cocok untuk pemilihan instruksi, memerlukan pengontrol kursor, mekanisme navigasi tidak jelas, seringkali cukup lambat. Contoh barang isian seperti gambar yang ada di layar. Dialog berbasis icon based user interface adalah ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol, tanda-tanda menunjukkan suatu aktivitas tertentu. Keuntungan gambar bersifat umum, mudah diingat, mudah dipelajari, sehingga mempertinggi kinerja pengguna, tidak bergantung pada suatu bahasa. Kerugian cenderung membingungkan, boros, tempat, dan tidak efektif. Tidak standar, bentuk-bentuk icon seringkali menimbulkan persoalan tersendiri. Jendela Windows. Bagian layar yang digunakan menampilkan informasi. Sistem penjendelaan adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi baik sendiri maupun secara bersama-sama ke dalam bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Seperti contoh yang di samping ini adalah tampilan Windows. Antarmuka berbasis interaksi grafis, contohnya pada Microsoft Word, ketika kursor mendekati suatu icon, akan muncul pesan yang menunjukkan arti icon tersebut. Yang biasanya di atas itu kan, kalau kita kursornya diarahkan pasti ada muncul keterangannya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.